Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa memiliki riwayat kehidupan yang tidak biasa dibandingkan manusia pada umumnya. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu bernama Maryam bin Imran tanpa seorang ayah. Sebagai seorang nabi, Nabi Isa memiliki banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari berbicara saat masih bayi, menyembuhkan penyakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, juga akan diturunkan di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Tapi, mengapa bukan Rasulullah Muhammad SAW yang membunuh Dajjal? Mengapa Nabi Isa yang kemudian ditugaskan untuk membunuh Dajjal, bukan para nabi lainnya? Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus video ini sampai selesai, agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Setuju? Nabi Isa tidak dibunuh. Pada zaman Nabi Isa alaihi salam, banyak kaumnya yang ingkar. Tak hanya itu, sampai-sampai ada umatnya sendiri yang menyebar fitnah soal Nabi Isa dan bertekad membunuhnya. Hingga kemudian konspirasi pembunuhan Nabi Isa pun dimulai. Dewan Sinagog tertinggi Yahudi, Sanhedrin, bahkan turut serta dalam konspirasi tersebut. Bersamanya, para pendeta tertinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan Nabi Isa secara matang. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Nabi Isa tidak mengikuti agama Yahudi. Saat pertemuan tersebut, hadir salah seorang dari 12 murid Nabi Isa, yakni Yudas Iskariot. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan menawarkan bantuan pada Yahudi. Alasannya hanya karena harta. Di depan Dewan Pendeta Yahudi, Yudas berkata, "Apa yang akan kalian beri jika aku membawa Isa ke hadapan kalian?" Tawar-menawar pun terjadi. Hingga mereka sepakat memberikan Yudas 30 shekel atau perak. Karena tergiur harta tersebut, Yudas justru menuntun mereka ke tempat persembunyian sang nabi. Karena Yahudi telah mengetahui kediaman Nabi Isa, maka proses penangkapan itu pun terjadi dengan sangat mudah. Mereka meyakini telah menangkap Nabi Isa, lalu melucuti pakaiannya, mencambuknya dengan brutal dan menyalibnya. Padahal yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa. Yahudi bisa saja membuat konspirasi keji untuk membunuh Nabi Isa. Namun Allah adalah perencana terbaik. Sebagaimana firman-Nya, mereka telah merancang tipu muslihat, dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Saat kediaman rahasia Nabi Isa dikepung pasukan Romawi dan para pendeta Yahudi, Nabi Isa mendapatkan wahyu untuk naik ke atas langit. Allah menghukum Yudas dengan mengubah wajah si pengkhianat itu menyerupai Nabi Isa. Jadi, seorang yang ditangkap dan dianggap sebagai Nabi Isa adalah Yudas, murid Nabi Isa yang telah berkhianat. Saat ditangkap, ia berseru dirinya bukanlah Nabi Isa. Namun apa daya, wajahnya telah diubah menjadi wajah Nabi Isa alaihissalam. Dengan diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman, akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikkan keyakinan orang-orang Nasrani serta Yahudi. Allah menunjukkan kebenaran agama Islam. Dajjal adalah musuh paling nyata di akhir zaman kelak. Ia dikenal sebagai sosok bermata satu yang bisa membuat seorang muslim kehilangan keimanannya dan menjadi pengikutnya. Tipu dayanya begitu hebat sehingga yang baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik. Nah, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menghentikan misi Dajjal yang buruk itu. Allah memberikan amanah yang cukup besar ini kepada Nabi Isa untuk membunuh musuh terbesar manusia itu. Dalam hadis telah disebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali di atas menara putih Damaskus dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya.
Nafas Nabi Isa tidak bisa dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal. Dan Nabi Isa juga akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu Lut. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Nabi Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal, dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu mengenai derajat mereka kelak di syurga. Kemunculan Nabi Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Nabi Isa akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa akan pergi ke Al-Quds dan dia akan sholat di belakang seorang imam muslim. Tidak hanya itu saja, Nabi Isa akan mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Salib dihancurkan dan dimusnahkan oleh Nabi Isa untuk memusnahkan keyakinan umat Nasrani. Karena umat Nasrani menganggap bahwa Isa putra Maryam bukanlah Nabi, melainkan Tuhan anak Allah dan Siti Maryam adalah istri Allah. Nabi Isa kembali ke bumi juga untuk mendirikan kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Allah, sehingga kelak semua umat manusia akan memeluk agama Islam. Dengan diturunkannya Nabi Isa, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-adakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi Allah. Sehingga Allah menurunkan Nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Selain itu, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkungkung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga dan terletak di daerah Georgia atau Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkannya Nabi Isa hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.